Apa kabar pecinta alur cerita film? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu saya doakan. Film thriller misteri berbahasa Hindi-India tahun 2023 disutradarai oleh Pavan Kirpalani dan diproduksi oleh Ramesh Taurani dan Akshay Puri. Langsung saja kita ke filmnya, namun sebelum lanjut, untuk membantu channel ini berkembang, silahkan subscribe, aktifkan notifikasinya, komen, dan share video ini agar tidak ketinggalan update terbaru dari Panada Film. Pintu teater dibuka. Di stasiun kereta api tampak seorang lelaki tua tertidur pulas di dalam sebuah mobil. Tak lama kaca jendela diketuk dan ketika terbangun ternyata seorang gadis duduk di atas kursi roda. Gadis tersebut bernama Meisha yang kedatangannya sudah ditunggu-tunggu. Meski lama dia pergi meninggalkan rumah, namun dia masih ingat nama sopir yang bekerja untuk keluarganya. Di dalam mobil, Meisha membuka surat dari ayahnya yang meminta dia pulang ke rumah. Setiba di rumah, Meisha disambut Rukmani, ibu tiri Meisha, dan beberapa pelayan yang bekerja di rumahnya. Meisha pun menanyakan keberadaan ayahnya. Rukmani memberitahukan bahwa ayahnya pergi mengurus perusahaannya, dikarenakan para pekerjanya mogok bekerja, dan dijanjikan akan kembali beberapa hari lagi. Setelah Rukmani membawa Meisha ke kamarnya, Rukmani mengatakan bahwa sejak kepergiannya tak ada seorang pun diizinkan menyentuh barang-barang milik Meisha. Meisha membuka buku yang berisi gambar yang dibuatnya dulu, namun wajahnya seperti ketakutan ketika melihat gambar di halaman terakhirnya. Saat makan malam, Rukmani memberitahukan bahwa sudah lama dia mencari Meisha secara online, melalui media sosial, namun Rukmani tidak menemukannya. Meisha mengatakan bahwa setelah mengalami kecelakaan yang membuat ibunya meninggal dan membuat kakinya lumpuh, hidupnya penuh dengan kebencian terhadap ayah dan ibu tirinya, Rukmani, hingga dia tidak ada waktu untuk menggunakan media sosial. Di kamar, Meisha mencoba menghubungi ayahnya, namun masih terhubung dengan layanan pesan suara. Saat ingin mencoba kembali, terdengar suara ketukan. Meisha mendekati suara ketukan itu. Setelah dibuka, tak ada seorang pun di dalam sana. Yang terlihat hanya tali yang sepertinya mengarahkan ke sebuah ruangan. Dengan rasa penasaran, Meisha mengikuti arah tali itu hingga dia melihat bayangan. Berpakaian seperti saat perayaan ulang tahun Meisha, sambil membawa lentera. Meisha mengikutinya dan diarahkan menuju sebuah dermaga yang sudah lama tidak digunakan. Di sana Meisha dikejutkan hingga terjatuh ke bawah tangga. Entah siapa yang menemukan Meisha pagi harinya, dia sudah berada di kamar dengan seorang dokter bernama Sekawat yang memeriksa kesehatannya dengan ditemani Rukmani dan beberapa pelayan. Meisha mengatakan bahwa dia melihat ayahnya di sana. Menurut sepengetahuan dokter yang didapat dari cerita Rukmani, kalau ayah Meisha sedang pergi mengurus bisnisnya. Karena Meisha sangat yakin dengan apa yang dia lihat, Rukmani memerintahkan pelayannya untuk memeriksa. Dan menurut Kapil, salah satu pelayan yang bekerja di rumah itu mengatakan bahwa tidak seorang pun dijumpainya di sana. Setelah selesai sarapan, Rukmani mengajak Meisha ke lapangan tembak. Di sana Meisha berjumpa Rana yang masih sepupunya. Rana yang akan bertanding dengan Kapil. Dengan keahlian Kapil dalam menembak, Rana pun dibuat kalah di pertandingan pertama. Rana meminta anak buahnya untuk berlaku curang dengan merusak senapan Kapil hingga Kapil terluka. Meisha mendatangi Kapil saat sedang mengobati lukanya dan menyarankan Kapil untuk pergi ke dokter saja. Kapil mengatakan dia akan baik-baik saja. Kapil pun menjelaskan cara curang yang dilakukan Rana dengan menyelipkan batu ke laras senjata yang akan menjadi bumerang buat penembaknya. Di sana Meisha pun mencoba mencari tahu keberadaan ayahnya dan menanyakan apakah hubungan ayahnya dan Rukmani baik-baik saja. Namun Kapil menjawab meski dia dekat dengan ayahnya,
namun dia tidak pernah tahu urusan pribadinya. Malam harinya, Meisha terbangun karena terdengar suara piano. Meisha pun mendatangi sumber suara itu. Dan terlihat piano itu seperti ada yang memainkannya, namun tak terlihat siapa yang memainkannya. Ketika Meisha ingin menyentuhnya, tiba-tiba terdengar suara piano di ruang kerja ayahnya. Dan ternyata itu rekaman ayahnya dulu. Dan ketika video dalam posisi ayahnya menjulurkan tangan, Meisha pun dibuat terkejut karena ada tangan hitam yang menariknya dari dalam layar video itu. Meisha kembali menceritakan ke Rukmani sampai Ashok. Polisi kota itu pun dipanggilnya untuk menyelidiki kejadian semalam. Namun cerita Meisha seolah-olah mengada-ngada, hingga di mata Ashok, Meisha sedang dalam halusinasi yang berlebihan. Rukmani membawa Meisha ke sebuah candi dan meminta Meisha menunggunya di mobil. Saat Rukmani di dalam, Meisha melihat wanita Rabari di depan candi. Saat Meisha mendekati wanita Rabari itu, dia dibuat terkejut dengan tiba-tiba wanita Rabari itu memegang kepala Meisha dan mengatakan bahwa arwah ayahnya mencoba menghubunginya dari dunia lain. Belum selesai wanita Rabari itu bicara, Rukmani menghentikannya dan membawa Meisha pergi. Di dalam rumah, Kapil mendatangi Meisha bermaksud memberikan pesanan Rukmani untuknya. Meisha menceritakan bahwa saat dia di candi, dia bertemu seorang wanita Rabari yang sepertinya dapat membantu mencari keberadaan ayahnya. Dan Meisha meminta Kapil untuk membawanya datang ke rumah itu. Kapil mengingatkan jika Rukmani tahu dia pasti marah. Akhirnya Kapil membawa wanita Rabari itu dan memulai ritualnya. Wanita Rabari itu mengatakan bahwa arwah ayahnya belum pergi. Dia masih di rumah itu. Wanita Rabari meminta Meisha memanggil nama ayahnya. Ketika Meisha memanggil nama ayahnya, wanita Rabari itu kerasukan arwah ayahnya dan meminta dibawakan buku yang berisi gambar Meisha kecil dulu. Dan meminta Meisha untuk melarikan diri dari rumah itu. Belum selesai Meisha dengan wanita Rabari itu, Rukmani datang dan menghentikannya. Di sana terlihat Kapil takut karena dia yang membawa wanita Rabari itu ke rumah. Meski Meisha meminta wanita Rabari itu untuk tetap tinggal, namun Rukmani memaksa Kapil untuk membawanya pergi. Sebelum pergi, wanita Rabari itu menyampaikan bahwa pada malam ini, tepatnya jam 12 malam, ayahnya akan menghubunginya kembali. Tepat jam 12 malam terlihat Meisha sudah siap menyambut kedatangan ayahnya. Meisha mendengar sesuatu di gudang tempat menyimpan mobil-mobil. Dia dikejutkan ketika suara klakson dari semua mobil itu berbunyi. Hingga semua kembali hening, tertinggal satu mobil yang lampunya masih menyala. Meisha mendekati dan didapati jasad ayahnya di dalam mobil itu. Meisha berusaha membuka pintu mobil itu, namun pintu mobil itu terkunci dari dalam. Hingga Meisha berteriak histeris dan mencari seseorang untuk menolongnya. Setelah kembali dengan Rukmani, Kapil, dan 2 orang pelayan, Meisha menunjuk mobil yang dilihat ada jasad ayahnya di sana. Setelah Kapil memeriksanya, dia tidak menemukan apa-apa. Dan itu membuat Meisha semakin terlihat kacau pikirannya. Di dalam kamar, seorang pelayan memberitahukan Meisha bahwa ada panggilan telepon dari ayahnya. Setelah menerima panggilan itu, Meisha merasa bahwa suara dari telepon itu bukan suara ayahnya. Di dermaga sambil membawa surat dan foto kecilnya bersama ayahnya, Kapil datang menghampirinya dan menyampaikan harusnya Meisha senang setelah mengetahui ayahnya baik-baik saja. Namun Meisha mengatakan bahwa panggilan itu bukan dari ayahnya. Kapil menanyakan jika itu bukan ayahnya, lalu mengapa ada orang yang mau melakukan hal seperti itu. Meisha pun tidak tahu kenapa. Yang dia tahu bahwa dia ingin segera keluar dari labirin itu. Meisha mengajak Kapil untuk mengecek kembali mobil itu. Di sana Meisha menemukan cincin ayahnya. Namun Kapil mengatakan bahwa ayahnya sering menggunakan mobil itu. Dan bisa saja cincin itu jatuh jauh sebelum ayahnya pergi.
Meisha meyakinkan bahwa semalam dia melihat cincin itu dipakai di jasad ayahnya. Meisha pun menyadari bahwa ada seseorang yang sedang menakut-nakutinya, membingungkannya, dan dia yakin bahwa inilah yang diinginkan Rukmani, pergi dari rumah itu. Membuat Meisha meragukan dirinya sendiri dan membuat semua orang mengira mentalnya sedang tidak stabil. Kapil menanyakan jika demikian, kenapa Rukmani melakukannya. Menurut Meisha, kemungkinan untuk harta, dan ada seseorang yang membantunya. Kapil mengatakan ada pesta di rumah Rana malam ini, dan semua orang akan hadir di sana. Kapil menyarankan Meisha pun hadir. Di sana Kapil menjelaskan kedekatan Rukmani dengan orang-orang yang hadir di sana satu persatu. Dan Kapil mencurigai Ashok, polisi kota itu, karena dulu sebelum Rukmani menikah dengan ayah Meisha, mereka pernah menjalin hubungan asmara. Rana membawa Rukmani ke suatu tempat. Meisha dan Kapil mengikutinya secara diam-diam. Dan terlihat Rana kecewa dan marah kepada Rukmani sampai Rana pergi. Meisha dan Kapil pun mengikutinya. Terlihat beberapa orang menghantam Rana. Setelah mereka pergi, Kapil dan Meisha menghampiri Rana di sana. Rana memberitahukan bahwa Rukmani sedang hamil anak selingkuhannya. Di rumah Kapil memberitahukan kalau dia mencurigai kedekatan Ashok. Setelah mengatakan itu, mata Kapil berkaca-kaca. Kembali ke tempat Rana, Rana terbangun saat teleponnya berdering. Dari sambungan telepon, suara istrinya meminta Rana segera pulang. Di dalam mobil tiba-tiba Rana dijerat dari belakang yang membuat dia sulit bernapas. Rana berhasil melepaskan jeratannya dan berusaha kabur. Namun orang itu pun berhasil melumpuhkan Rana. Dan sepertinya Rana mengenali orang itu. Rana dihantam bertubi-tubi hingga tewas. Meisha mendatangi kamar Rukmani dan menanyakan tentang kehamilannya. Rukmani pun terkejut dan meminta Meisha untuk tidak mencampuri hal-hal yang bukan urusannya. Rukmani meminta Meisha pergi saja, mumpung masih ada waktu. Meisha pun mengatakan bahwa waktu itu telah hilang. Kapil datang memberikan teleponnya. Telepon dari Ashok ke Rukmani yang mengabarkan bahwa Rana telah tewas. Saat Kapil mengantar Rukmani pergi, Meisha melihat Panglima, anjing peliharaan ayahnya. Meisha pun teringat kata-kata Rukmani dan Kapil bahwa Panglima sangat hafal majikannya. Meisha meminta Panglima mencari keberadaan ayahnya. Dengan cincin ayahnya, Meisha yakin Panglima dapat memberitahukan keberadaan ayahnya. Ditemani pelayannya, Nesa mengikuti Panglima. Saat Panglima berhenti di dermaga, Nesa meminta pelayannya mengecek tempat itu. Meisha mengabarkan Kapil bahwa dia sepertinya menemukan jasad ayahnya di dermaga dan meminta Kapil untuk segera menemuinya. Dan benar, jasad ayahnya ada di dasar dermaga, diikat rantai yang dikaitkan ke sebuah batu hingga jasad itu tenggelam. Setelah dilepas ikatannya, jasad itu pun muncul ke permukaan. Neisha yang memandang sedih melihat jasad itu, tiba-tiba ada sosok hitam yang menariknya ke belakang. Setelah tersadar, Nesa sudah berada di dalam mobil dan mendapati pelayannya sudah tewas di kursi supir. Di luar, Nesa melihat Kapil. Di sini, Sin memperlihatkan semua kejadian yang dialami Nesa. Ternyata semua ulah Kapil. Kapil dengan wajah marah memandang Meisha dan mendorong mobil Meisha hingga masuk ke dalam danau. Kapil pun mengabari Rukmani dan terbayang saat-saat perselingkuhannya dengan Kapil yang akhirnya diketahui ayah Meisha. Perkelahian Kapil dengan ayah Meisha pun terjadi hingga ayah Meisha tewas dan dibuang ke dermaga.
Hal itu membuat Rukmani depresi. Saat ingin menelan banyak obat, Kapil datang dan menenangkan bahwa semua akan baik-baik saja. Apalagi ketika Kapil mengingatkan untuk memikirkan anak mereka yang masih dalam kandungannya. Keesokan harinya saat Asok mempertanyakan keberadaan Nesa, Rukmani ditemani Kapil mengarang cerita bahwa sejak kondisi mentalnya memburuk, Mesa memutuskan pergi kembali ke tempatnya dulu. Asok mengatakan bahwa di stasiun dia mengetahui bahwa Mesa tidak pernah sampai ke sana. Kapil menambahkan bahwa dia yang merapikan barang Mesa ke dalam mobil. Asok melihat sepertinya Rukmani ingin menyampaikan sesuatu dengannya saja dan meminta Kapil keluar. Rukmani mengatakan bahwa dia takut dan meminta Asok untuk menemukan Mesa. Mobil yang membawa Mesa berhasil diangkat dari dalam danau, namun hanya ditemukan satu jasad, pelayannya saja. Kapil ikut bersama Asok ke lokasi tempat diketemukan mobil Mesa dan terlihat panik ketika mengetahui hanya diketemukan jasad pelayannya saja. Terlihat kaca belakang mobil pecah yang memungkinkan Mesa berhasil menyelamatkan diri. Asok melihat Kapil mereject panggilan teleponnya dan meminta Kapil pergi saja dari tempat itu dan mengatakan akan sesegera mungkin memberitahukannya saat menemukan jasad Mesa. Di rumah terlihat Rukmani gelisah saat Kapil menghubunginya dan memberitahukannya bahwa Mesa belum diketemukan. Tiba-tiba lampu di rumah itu padam dan meminta Kapil untuk segera datang menemaninya. Di luar dia melihat dokter sekawat yang merawat Mesa dulu. Rukmani menceritakan telah terjadi kecelakaan yang menewaskan Mesa saat ingin kembali ke tempatnya dulu. Di sana dokter sekawat mengatakan bahwa gadis yang sudah mati tidak bisa mati lagi. Dan itu membuat Rukmani bingung dengan kata-kata dokter sekawat. Dokter sekawat mengatakan bahwa Mesa sudah mati bunuh diri seminggu yang lalu. Jasadnya diketemukan di danau. Dalam kebingungan, Rukmani melihat Mesa. Di sana gadis itu mengatakan bahwa dirinya bukanlah Mesa. Gadis itu berdiri dan mengatakan bahwa dirinya adalah Fatimah, gadis yang datang di acara ulang tahun Mesa dulu. Setelah lama, takdir membuatnya bertemu kembali dengan Mesa. Ketika dokter sekawat yang menangani Mesa yang dirawat di rumah sakit mulai kehabisan ide, Fatimah datang membantunya dan mengembalikan semangat hidup Mesa di saat hatinya penuh dengan kebencian. Sampai akhirnya dia menjadi teman dan persahabatannya semakin dalam hingga Mesa mulai percaya padanya. Dia mulai melihat ayahnya dari sudut pandang Fatimah hingga dia siap memberi ayahnya kesempatan lagi. Komunikasi pun terjalin kembali. Meski baru lewat telepon, ayahnya berjanji akan menemuinya. Setelah lama ditunggu, ayahnya tidak pernah muncul. Saat dihubungi ponselnya pun tidak pernah tersambung lagi. Seorang putri yang kepercayaannya rusak lagi memutuskan mengambil nyawanya karena dia pikir ayahnya tak mencintainya. Kemudian Rukmani mengirim surat itu, mengatakan ayo kembali ke rumah. Saat nomor ayahnya tidak dapat dihubungi, dokter sekawat tahu jika ada sesuatu yang salah dan membuat skenario bersama Fatimah agar mengetahui kebenarannya. Saat Rukmani mulai mengakui kesalahannya, Kapil pun tiba dan menghantam dokter sekawat hingga terjatuh ke lantai. Rukmani meminta Kapil untuk mensudahi saja demi Rukmani dan anak yang di dalam kandungannya. Rukmani meminta Kapil mensudahi ini semua. Namun Kapil menganggap bahwa rumah itu harus jadi miliknya. Kapil menyingkirkan Rukmani dan mulai menyerang Fatimah. Fatimah lari dan dikejar Kapil. Di sana Rukmani melihat pistol. Dekat kolam renang, Fatimah bersembunyi. Kapil pun berhasil mendapatinya dengan menghantam Fatimah dengan batang besi di tangannya. Fatimah terjatuh dan tidak bisa berbuat apa-apa. Saat Kapil ingin menghabisinya, Rukmani dari belakang menembak telinganya. Kapil berusaha merebut senjata Rukmani, namun Rukmani tak sengaja tertembak hingga tewas di kolam renang. Saat Kapil meratapi tewasnya Rukmani, Fatimah menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Di tempat pelariannya, Fatimah mendapatkan senjata.
dan menodongkan ke arah Kapil ketika dia tiba di sana. Kapil menyerang dan berhasil mengambil senjata Fatima dan menodongkannya ke arah Fatima. Dan tanpa ragu Kapil melepaskan pelurunya. Namun yang terjadi adalah peluru itu menjadi bumerang yang melukai Kapil hingga tewas. Akhir cerita, Dr. Sekawat dan Fatima kembali ke rumah itu bersama anak-anak dari Meisha Foundation. Rumah yang ditinggali itu sekarang menjadi milik anak-anak itu. Meisha dan ayahnya pasti bahagia dimanapun mereka berada. Bagaimana kisahnya? Seru dari awal sampai akhir kan? Untuk membantu channel ini berkembang, silahkan subscribe, aktifkan notifikasinya, komen dan share video ini agar tidak ketinggalan update terbaru dari Pan Ada Film. Sehat dan bahagia selalu saya doakan. Bye!